Thank you so much for your support. Selama 2 minggu ini sejak Hagai Project sudah digalangkan, lebih dari hampir 2.000 orang sudah berkontribusi kepada Hagai Project, which is amazing. Thank you so much for your support, for your faithfulness. Saya percaya bahwa Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang amazing in the midst of our church. Nggak cuma buat gereja Christ Cathedral, tapi juga buat seluruh gereja di Indonesia, bahkan di dunia. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang bergerak dalam kondisi-kondisi yang tidak menentu. Tuhanlah gunung batu yang teguh, kota benteng yang teguh. Bersama Dia kita tidak goyah, dan kita memegang teguh janjinya yang tidak pernah terlambat bagi kita semua. So kemarin kita sudah mendengar dari Pastor Ruben Adi tentang the power of vision, ya, dan ketekunan dan persiapan, di mana kita bersama-sama dengan visi kita melihat ke depan bahwa dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. We have to see dengan mata iman. Maka itu saya hampir setiap hari ke Christ Cathedral melihat puing-puing, untuk saya bisa melihat dengan mata iman. Dengan mata jasmani kita melihat puing-puing, tapi dengan mata iman kita melihat ada bangunan baru yang Tuhan dirikan dengan luar biasa, dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Amazing. So Pastor Juan Mogi is already here with us. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Langsung saja saya akan ask beliau untuk join kita bersama-sama pada malam ini. Let's welcome together. Thank you so much for joining us today. Sama-sama, sama-sama. Risa, how are you, co-host family? baik, semuanya baik. Maintain berat badan supaya nggak naik. Oh yeah, Dan you look great. kita percaya badai pasti berlalu. Indonesia pasti pulih. Amen. Risa sendiri gimana Ya. kabarnya? Gimana kabar keluarga, kabar gereja dengan perkembangan terakhir? Yeah, all good kok. The kids are doing well, healthy. Stephanie and I are very busy with the church karena as you know kita move to online service sejak udah 8 minggu ini, dan juga kita bagi-bagi tugas untuk bicarakan Hagai Project, dan Stephanie doing all the media stuff. As I shared with you beberapa bulan lalu, and also beberapa hari terakhir, kita still a little bit shocked karena tahun lalu waktu kita udah mulai lebih terjun lagi dalam pengembalaan secara penuh sejak 2 tahun lalu. As you know, in Bible school, di sekolah kitab, kita tidak pernah belajar tentang bagaimana mengembalakan gereja di tengah pandemi, dan juga bagaimana kalau terjadi kebakaran. Kayaknya 2 subjek itu tidak di cover di sekolah kita. It's true. But Betul. I'm thankful karena support dari Ko Juan sendiri, and from Gilgal, from our friends, More Sharon, from Pastor Ruben Adi, dan from many churches yang saya nggak bisa mention satu persatu. Has been amazing. Secara personal dan juga secara kekeluargaan has been really good. And we just thankful. Kita sangat bersyukur buat penyertaan Tuhan yang begitu indah, begitu besar buat kita. Dan kita sejak 2 minggu lalu mulai menggalakkan Project Hagai, Project Restoration, our church. Dan puji Tuhan, tadi saya sharing di awal, udah hampir 2.000 orang sudah kontribusi kepada Project Hagai dari dalam gereja, dari luar gereja. So jemaat dari kesedihan mulai bersemangat kembali, mulai berimajinasi, bervisi tentang pekerjaan Tuhan yang begitu besar yang akan Dia nyatakan di gereja, seiring dengan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam beberapa bulan ke depan. Wah, good. Jadi itu perkembangan dari HG Project yang terakhir ya. Oke, saya juga ikut bersemangat. Waktu itu terjadi, saya lihat di medsos, saya nggak berani ganggu kamu, tapi saya selalu menempatkan kaki saya di kaki orang yang sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, supaya saya juga bisa ikut berempati. So, kita ikut berdoa, kita ikut support sama-sama, semuanya akan jadi baik. Amen. Amen, Ko Juan. Ya, be strong Risa and all the leadership team dan semua jemaat yang mengikuti live ini. Thank you so much, Ko Juan. So buat teman-teman dan jemaat atau siapapun yang sedang menyaksikan ini, so I'm live with Pastor Juan Mogi, Senior Pastor from GBI Gilgal, di mana pada malam ini Ko Juan akan share kepada kita untuk encourage kita, untuk menguatkan kita
dalam proses kita membangun kembali, pulih kembali dari keterpurukan. Jadi walaupun saudara mungkin bukan jemaat Christ Cathedral atau anyone who's listening, saya percaya ada pesan Tuhan buat kita semua malam ini, bahwa di tengah-tengah puing-puing Tuhan bisa bangkitkan sesuatu yang baru. Saya langsung serahkan kepada Ko Juan untuk share with us the word of God malam ini. Thank you, Ko Juan. Silakan. Oke, thank you. Saya dikasih waktu 20 atau 30 menit ya, saya. Fleksibel. Oke, saya mungkin nggak khotbah, saya sifatnya sharing untuk cerita apa yang saya alami dengan Tuhan. Jadi kekristenan adalah sebuah pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang menyediakan, kalau kita selalu cukup dalam segala hal, berkelimpahan dalam segala hal. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang menghiburkan kalau kita nggak pernah mengalami sedih. Nah, yang indahnya dalam Tuhan itu sekolah kita masing-masing berbeda. Kalau kita bilang yang dialami teman-teman di Christ Cathedral berat, ada yang lebih berat lagi. Ada yang bilang ringan, baru gitu doang gitu. Jadi kita dalam saat-saat seperti ini kita jangan menjudge, jangan menghakimi, dan yang bisa tahu hati kita cuma Tuhan kok. Yang penting jaga hati kita tulus aja. Dan menurut saya segala sesuatu diizinkan terjadi, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yang saya mau cerita itu tentang Hagai Project ini. Tuhan juga kasih saya pengalaman ini dan saya mau sharing. Saya mau bagikan 3 hal aja. 3 pertanyaan sebetulnya. Yang pertama adalah what, yang kedua adalah why, dan yang ketiga adalah how. Dan saya berharap 3 hal ini bisa menolong untuk teman-teman bisa membangun kembali. Sebetulnya dengan apa yang terjadi saat ini, untuk kita semua bisa bergerak, karena saya coba bertanya bahwa jemaat itu kurang lebih ada di 7.000 dewasa, 1.000 anak-anak, dan total bisa 8.000 orang yang ada di sana. Menurut saya itu jumlah yang luar biasa sekali. Jadi kita kubur semua yang ada di belakang, tapi kita mau lihat ke depan. What itu apa sih yang sedang kita lakukan sekarang? Kita sedang membangun kembali, ya nggak usah dibilang restorasi lah, membangun kembali sama aja kurang lebih, karena kan cukup besar yang harus dilakukan, cukup banyak ya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu berpikir bahwa sebuah kehormatan untuk kita bisa membangun rumah bagi Tuhan? Memang gereja itu bukan gedung, gereja itu saya dan saudara, gereja itu kita. Tapi bukankah di dalam Alkitab diajarkan ada 3 struktur kepemimpinan, ada 3 piramida, ada 3 badan. Yang pertama adalah negara, di mana ada presiden, perdana menteri atau raja, dan ada masyarakatnya di dalam. Yang kedua adalah keluarga, ada papa mama, ada anak-anak gitu ya. Tapi yang ketiga adalah gereja lokal. Gereja lokal ada gembalanya, ada jemaatnya, volunteersnya. Nah, bagaimana sebuah negara bisa jadi negara yang maju, negara yang berkembang, itu nggak bisa bergantung sepenuhnya hanya kepada pemimpinnya saja. Kalau pemimpinnya bagus, warganya nggak punya nasionalisme, rasa memiliki, kan seorang pemimpin negara pernah ngomong begini nih, saya ngutip doang ya, jangan selalu bertanya apa yang negara bisa beri bagi kamu, tapi apa yang kamu bisa beri bagi negara. Saya itu punya papa yang nasionalismenya tinggi, jadi dia mengajarkan banyak hal sama saya. Kita contohnya ya, kalau ke negara orang lain sampai gini, wow, bersih ya, rapih ya. Tapi kita sendiri ngeludah di mana-mana, buang sampah di mana-mana. Saya coba dengan hal yang kecil, habis makan permen misalnya, nggak ada tong sampah, saya kantongin aja, nanti sampai ketemu tong sampah. Berusaha untuk bersih, berusaha untuk ngantri. Katanya kalau kita keluar negeri yang teratur ya, lagi ngantri taksi, rapi, tiba-tiba ada yang nyerobot. Cuk, langsung ke paling depan. Langsung ditebak, orang mana tuh? Dan dengan bangga kita bilang, Indonesia, malu sebetulnya. Nah, jadi kita harus belajar ngantri. Jadi apakah kita setuju bahwa untuk membangun sebuah negara, nggak hanya cukup pemimpinnya yang baik, tapi semuanya harus terlibat. Nah,
bagaimana negara bisa membangun negara yang jadi baik, ada infrastruktur yang baik kalau kita juga nggak bayar pajak dengan benar, dengan baik, ya kan? Dan kita bilang jalan bolong-bolong, banjir kiri kanan, ya lu aja bayar pajak ditilep, ya kan? Yang kedua, di keluarga. Bersyukurlah kalau kita punya orang tua yang kaya, yang menyiapkan rumah. Tapi saya itu mengembalakan dari orang yang sederhana, yang ke gereja jalan kaki, yang naik angkot, yang naik motor, sampai yang naik mobil mewah. Dan nggak semuanya beruntung punya orang tua yang bisa menyiapkan rumah. Ada yang satu rumah kecil, ada istilah RSS, SSS, rumah sempit sekali, selonjor, susah sekali. Jadi, tapi ada yang kayak istana, sampai nyari anaknya susah. Bobby di mana ya? Karena rumahnya mungkin 1 hektar kali ya. Oh, Bobbynya udah di kolam bebek, udah kecebur. Nah, ada juga anak-anak yang akhirnya malah memberikan rumah untuk orang tuanya. Ya, jadi yang penting tuh keluarga, punya sense of belonging gitu. Nah, kembali ke gereja, saya cerita pengalaman saya waktu dulu kita tuh diusir. Wah, kita kenyang diusir dari gedung satu, gedung lain, terus yang masuk kakap-kakap gitu. Kita bisa tengah-tengah kontrak dinaikin dalam setahun bisa 3 kali naik harga. Terus saya bilang, loh, kan buat apa kontrak, tanda tangan, pakai meterai, pakai segala macam. Oh, dia bilang kalau mau pakai pengacara silakan aja, gubrak. Jadi ya kita juga pasrah kan. Sampai akhirnya Tuhan bilang gini, kamu harus membangun sebuah fasilitas beribadah. Dan itu hari papa saya masih senior pastor, dia bilang ini, kamu yang lakukan. Gereja kita orangnya dikit, ya kalau orangnya banyak, dananya kuat, ya kita udah beli sendiri kali ya. Jadi kita nyewa, orangnya dikit, dan mau dibilang juga nggak banyak orang yang maksudnya mampu secara finansial gitu. Bagi saya itu hari raksasa. Tapi itu awal. Bagaimana saya menjawab pertanyaan, what? Jadi, jangan selalu tanya apa yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Tuhan udah kasih yang terbesar, karyanya di kayu salib, dia mati bagi kita, dan menurut saya hal-hal yang lain adalah bonus. Nah, waktu saya dikasih tanggung jawab itu, saya sampai bilang sama papa saya, Pak, bener dapat dari Tuhan. Ini visi, apa? Kalau ada istilah main-main gini, ini lu buatan, atau lu buat ke, atau apa. Papa saya bilang, ini seandainya papa salah pun dapat dari Tuhan. Nggak ada salahnya sebagai bentuk kita berterima kasih, kita membangun sebuah tempat ibadah di mana akan banyak orang datang dan diselamatkan di sana. Kalaupun salah, itu masih menyenangkan Tuhan. Amen. Jadi what-nya mesti jelas. Bapak Ibu Saudara tidak sedang membangun Christ Cathedral. Bapak Ibu Saudara sedang membangun kerajaan Allah. Amen. Makanya waktu saya diminta ini saya mau, karena kita tubuh Kristus. Yes. Satu sakit, yang lain merasakan sakit. Kalau kita sakit gigi, coba. Sakit gigi kan, kantong ikut sakit kan. Mahal kan bayar dokter gigi. Maaf ya kalau dokter gigi yang join IG Live-nya. Terus, dan nggak diganti asuransi kan. Udah gitu kan, sakit gigi kan, pernah tahu lagu, Risa pasti nggak tahu di Melbourne. Lagunya gini, lebih baik sakit gigi. Tahu. Ih, kamu palsu Melbourne-nya. Masa di Melbourne dengan lagu gini. Daripada sakit hati ini. Jadi kalau orang sakit gigi, semuanya sakit. Kepala sakit, ya kan, bisa istri dimarahin. Nah, jadi bagi saya kalau Christ Cathedral mengalami hal ini, kita harus ikut merasakan juga. Nah, saya aja yang orang luar bisa merasakan, Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, sebagai satu keluarga, kita harus merasakan ini. Ini beban bersama. Ini bukan beban gembala saja, bukan beban pekerja saja, tapi beban kita bersama. Jadi yang pertama, what-nya harus jelas. Kita itu waktu diminta menabur, entah lewat doa, lewat pemikiran, lewat dana. Ya, tapi menurut saya dana sih perlu. Kan nanti kan beli besi, beton, beli cat. Kan nggak bisa beli besi 10 ton terus kita basar rara gitu kan, nggak bisa, mesti pakai duit. Jadi kita sedang membangun kerajaan Allah, dan bagi saya itu kehormatan. Nah, waktu gereja di TIK selesai itu, saya nggak pernah berpikir itu bisa jadi, tuh kayak mimpi banget. Bahkan saat Risa berapa menit lagi nih, takut kelamaan nih, baru nomor 1. Masih oke. Masih oke. Yeah. Pokoknya kalau udah gitu kasih tanda aja batuk kayak atau gimana gitu, atau dimatiin IG-nya. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Oh, kita tuh kebaktian masih 1 lantai. Sampai kita tuh nggak punya kantor dulu, kantor di ruko kita jual. Saya hampir 1 tahun tuh kantor kayak di Bedeng gitu, kayak bangunan-bangunan gitu, ngantor 1 ruangan sama-sama.
Terus sampai jadi kita kayak tempat tur. Orang di atas apa sih? Di atas apa? Karena belum Iya. jadi, nggak punya duit. Jadi ibadah apa adanya. Pas di usia saya 40 tahun, 7 tahun yang lalu ketahuan deh umurnya. Jadi 7 tahun yang lalu kita mulai beribadah di sana. Nah, saya nggak pernah berpikir bahwa itu akan jadi. Tapi karena saya jelas apa yang sedang kita mau lakukan, membangun kerajaan Allah, dan itu terjadi. Dan bayangkan seumur hidup saya, ada orang yang sampai meninggal nggak punya kesempatan untuk bangun rumah buat Tuhan loh. Dan kalau saya dipercaya, bagi saya itu kehormatan yang luar biasa. Saya nggak tahu yang ikut IG Live ini, apakah teman-teman, Bapak Ibu, pernah dalam hidupmu dikasih kehormatan. Nih kalau sekarang nih Pak Jokowi bilang sama saya, Johan Mogi, bangunin rumah untuk saya. Wah, saya akan gambar sebagus-bagusnya. Pokoknya apa yang gue bisa, gue kasih deh. Bangunin rumah buat presiden. Orang-orang datang, siapa yang bangun nih? Johan Mogi gitu kan. Bayangin bagaimana Bapak di surga tuh senangnya lihat kita membangun rumah bagi Tuhan. Dan saya itu kehormatan. Nah, sekarang tuh, dulu saya nggak pikir ini bangun gereja gede, siapa yang mau ngisi ya? Lama-lama penuh. Dari 1 kebaktian, 2 kebaktian, sampai 6 kali kebaktian. Nah, waktu gereja kita mulai penuh dan gereja kita lunas, jangan ngomong-ngomong nih antar kita aja ya, itu cuma berapa orang doang yang dengerin. Jadi kita pas kurang itu ada yang nawarin bridging, kita bisa bayar sesuai kemampuan gereja, nggak pakai bunga, kapan aja bisa gitu ya. Dan itu pun saya benar-benar nekat. Mulai dari 1 kolekte, kita nggak ambil kebaktian 1. Sekarang 4 minggu kita kasih kembalikan. Jadi orang itu tahu bahwa kita punya itikat yang baik. Saya hitung tuh minimal 10 tahun baru selesai. Kurang lebih nggak sampai 3 tahun kita selesai lakukan semuanya. Belum itu selesai, tiba-tiba Tuhan bilang begini. Sekarang Tuhan yang ke saya, sebelumnya ke papa saya. Kamu hitung penduduk Jakarta berapa? Itu hari masih 20-an juta. Tadi saya Google lagi, udah 39 juta, kan lagi pada sensus-sensus tuh. Wow. Nah, kamu sekarang udah 6 kali kebaktian, udah penuh. Kamu bisa berapa kali kebaktian lagi? Saya bilang 10 kali ya. Karena nanti tambah lagi 1, kan sekarang udah 7, 9, 11, 1, 3, 5, nanti tinggal jam 7 sampai jam 8 kan. Nanti Sabtu 2 kali lagi, Jumat malam sekali kan, udah. Terus Tuhan bilang, kamu doa, minta jiwa-jiwa, mau taruh di mana tuh? Mau pangku-pangkuan? Mau gimana? Iya juga ya. Jadi, akhirnya saya challenge jemaat, kita mau bangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Terserahlah mau namanya Christ Cathedral, mau nama Gilgal, itu cuma nama doang. Ntar kesana juga registrasi ulang kagak ditanya lu gerejanya di mana. Nah jadi apa yang terjadi? Aduh Tuhan, saya bilang baru plong, baru lunas, masa suruh lagi lunas. Kan? Baru jangan ngomong-ngomong lu ya udah janji. Terus dapat proyek kedua gitu. Dan kalau kita bangun itu pun, Jakarta kalau bertobat, nggak punya tempat nampung. Nah, Tuhan baik. On the way, dalam perjalanan kita cicil tanah untuk itu, tiba-tiba dapat tawaran lagi di satu tempat. Tapi fokus saya nggak mau bangun Gilgal di mana-mana. Fokus saya pemuritan. Jadi gereja itu tetap perlu ada tempat untuk nampung orang-orang ikutin kelas pemuritan, beribadah gitu ya. Itu yang pertama, what-nya mesti jelas. Nah, terus kita bertanya, kenapa gue mesti ikut-ikutan? Yang kedua, why-nya. Kenapa kita lakukan itu? Nah, sekarang baru masuk ayat. Saya baca dalam Matius 22, pasti hafal semua ayat ini. Yesus kan ditanya, yang hukum yang terutama dan utama sih apa sih? Yesus bilang ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, kalau ditanya, kenapa sih Johan Mogi ini nggak cukup gerejanya sudah di pick, udah kayak begitu, mau bangun lagi di tempat A, bangun di tempat B. Saya bilang cuma satu, karena saya sayang sama Tuhan. Amen. Kalau Tuhan nggak suruh, saya lebih baik udah seumur hidup gitu aja deh. Terserah lu mau pangku-pangkuan, kayak mau naik di pohon, kayak lu denger firman deh, udah cuma segitu. Capek kan bangun gereja. Saya bisa ngerti ini, project yang harganya sekian malah harus dibangun kembali. Tapi why-nya jelas. Kenapa? Karena saya sayang sama Tuhan. Kita boleh bilang, lu boleh nyanyi, I love you Lord, and I lift my voice, sampai monyong-monyong lu, tapi kalau kita nggak taat sama yang Tuhan perintahkan, kita nggak sayang sama Tuhan. Tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Waktu Tuhan bilang gitu, saya bilang, yes Lord. Waktu saya ngomong di pertemuan semua pekerja, belum ke jemaat nih, saya dapat pesan dari Tuhan seperti gini. Saya bilang, ini diuji. Akhirnya udah, pertemuan berikutnya di retreat, saya bilang ini, oke, teman-teman dapat apa dari Tuhan? Saya bilang, kalau kalian dapat sesuatu, this is yes from God, maju ke depan semua. Saya nyanyi nangis.
Orang-orang yang datang ke depan sampai nangis. Mereka berlutut. Lagunya saya masih ingat gini. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bayangin, kita harus handle proyek ratusan miliar, tapi yang keluar air mata sukacita. Karena kita dikasih kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Amen. Dengar baik-baik, kalau kita memberi, saya punya prinsip ini. Tidak ada pemberian, tidak ada korban yang terlalu besar yang kita bisa berikan kepada Tuhan dibandingkan apa yang Tuhan sudah berikan, akan berikan, dan terus berikan dalam hidup kita. There is no greater sacrifice. Sehingga kita sepakat itu hari semuanya, let's go. Nah, begitu udah mulai, agak gempor juga, tapi saya percaya where there is vision, there will be provision. Saya percaya kelas katedral ada karena visi dari Tuhan. Tuhan akan mencukupi. Tuhan bisa nggak cukupi? Bisa. Dia kirim satu orang aja tutup. Ngapain? Semuanya harus terlibat tuh. Jadi punya rasa of belonging. Itu waktu gereja diresmikan tuh air mata nggak bisa tahan mengalir. Kita lihat pintu, itu hasil taburan gua. Kita lihat karpet, itu 1 meter hasil taburan gua. Karena semuanya terlibat. Beda, gereja dibangun sama 1-2 orang, sama gereja dibangun oleh semuanya, oleh tubuh Kristus, beda. Amen. Amen. Jadi, why-nya mesti jelas. Number one, because we love God. Udah, nggak usah pakai buntut-buntut. Tergerak silakan, nggak tergerak nggak. If you love God, then involve. Yang kedua adalah, karena kita mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita termasuk keluarga dong. Kalau udah kawin kan 2 in 1 kan. 2 udah jadi 1. Kenapa kita mengasihi diri kita? Karena kita memberikan kesempatan untuk kita bisa explore yang terbaik, bring out the best potential kita. Saya nggak pernah berpikir saya bisa memberi sekian banyak. Orang waktu gereja berapa tahun lalu kagak punya duit. Gaji cuma berapa, tapi kita bisa beri all out yang terbaik untuk Tuhan. Di situ saya tahu bahwa, ada potensi yang besar. Kalau apa-apa, ada. Apa-apa disiapkan. Apa-apa langsung deal. Ya, kita nggak akan pernah tahu potensi yang ada di dalam kita. Di situ kita all out. Itu sering banget keuangan datang. Uang udah habis, buat bayar tanah nggak ada. Tutup pintu, saya bilang sama bendahara. Kita doa sama-sama, nangis sama-sama. Puasa. Sampai 100 hari, udah bukan 40 hari lagi, lebih, 80, 100 hari. Whatever, kita lakukan apa. Nanti saya akan bahas di poin yang ketiga. Tapi why? Karena kita mengasihi diri kita. Karena Tuhan lihat, kalau kamu dikasih kesempatan membangun ini kembali, lewat project Hagai, to restore, yang biayanya pasti besar. Tuhan tahu kamu sanggup. Di situ kita akan lihat potensi kapasitas kita bisa begitu luas, luar biasa. Bayangin ya, 2-3 orang berkumpul aja Tuhan hadir, kita sepakat minta sesuatu, Tuhan kasih. Ini 8.000 orang jadi 1. Aduh, itu dahsyat banget. Kita mengasihi keluarga kita. Istri kita akan melihat, anak-anak kita akan melihat bagaimana orang tuanya all out dalam membangun rumah bagi Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, kalau ini gereja jadi lagi semuanya, which is akan terjadi dan amin. Nampung nggak untuk seluruh Tangerang dan Jakarta diselamatkan? Nggak nampung. Siapa yang akan nerusin nanti bangun gereja-gereja baru? Anak-anak kita. They need a model. Mereka perlu contoh. Di situ dia lihat papanya sacrifice. Dia lihat papanya all out dalam membangun rumah bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kasih Tuhan, kasih diri sendiri, kasih sesama. Oke, kita boleh Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan Indonesia. Apalah lawat negeriku lah, Indonesia segala lutut bertelut tidak mengaku. Terus, what do you do? Doa oke. Nginjil nggak? Nginjil oke. Nah kalau dia datang, lu mau dudukin di mana? Di atas reruntuhan gereja? Kan nggak mungkin. Aman anak kita kasih kebakti di tempat kayak gitu. Apa yang kita bisa buat? Karena kita mengasihi sesama. Jadi why-nya mesti jelas. Kalau nggak, pasti ngaco deh. Berhenti tengah jalan terus marah-marah nanti. Kita dimintain duit segala. Nggak, why-nya mesti jelas. Kamu lakukan itu bukan untuk Pastor Isa, bukan buat Christ Cathedral, you do it for God. Karena kamu mengasihi Tuhan. Amen. Yang kedua, karena kamu mengasihi dirimu sendiri, engkau dipercaya. Itu kebanggaan, sebuah kehormatan. Engkau mengasihi keluarga, engkau meninggalkan legacy. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya, bukan hanya duit, bukan hanya kebenaran, tapi example, model. And because you love others, you love your neighbor. Yes. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama apa? What-nya mesti jelas. Yang kedua apa? Why-nya mesti jelas. Karena kita mengasihi Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan sama. Yang ketiga, how. What-nya bagus, why-nya jelas, tapi kalau how-nya nggak bisa. Mesti jelas. Nah, makanya mesti duduk sama-sama. Nah, saya bersyukur karena,
kita tuh sampai bertahun-tahun loh, Risa. Ini bukan berarti kamu bertahun-tahun ya. Kan Tuhan bisa kerja dengan cepat. Ini bagaimana Tuhan didik saya ya. Saya tanya teman saya, lu gimana sih bangun gereja? Bangun aja katanya. Hah? Nggak ada racing fund, nggak kumpulin duit. Duh, gue jadi kayak pengemis cinta nih, pengemis pembangun-bangun gereja gitu. Nanya lagi teman saya, lu kok bisa beli tempat mahal gini, puluhan miliar, renovasi puluhan miliar, beli aja. Kaget saya, duitnya banyak banget ya. Dan saya down. Saya bilang, Tuhan, kenapa gue dikasih begini ya, jemaatnya kagak ada duit, cuma dikit. Tuhan bilang, enggak. Aku punya rencana khusus. Aku punya sekolah untuk kamu. Jemaatmu sedang dibangkitkan sebuah nilai-nilai kesetiaan. Punya rasa memiliki, punya komitmen. Mereka bisa berkorban. Mereka dilatih murah hati. Mereka dilatih kesatuan. Karena dalam kesatuan Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. I'm training you. Aku melatih kamu supaya kamu punya mental baja. Kamu akan menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini hanya project pertama. Kan ada project-project yang lain. Tuhan ngajarin mereka, nangis tuh aku dengar gitu. Jadi gini, lagi bangun gini jangan lihat kiri kanan. Tuhan punya house sendiri bagi Gilgal, Tuhan punya house sendiri bagi Christ Cathedral. Amin. Nah, lalu Tuhan bukakan banyak hal. Bayangin ya, bicara tentang how, itu setiap kali saya naik setahun sekali resivan, tuh muka rasanya pengen taro. Itu lagu dulu yang sembunyikan di belakang apa salibmu tuh, lagunya gimana tuh saya lupa. Tuh rasanya pengen gue nyanyiin terus tuh. Kalau bisa ada orang lain gitu yang ngomong, saya paling males ngomong duit. Karena saya bilang gini, banyak orang pahit di gereja karena duit, gue gak mau gereja gue duit-duitan. Tapi Tuhan bilang, this one, you have to tell them. Because you are also a giver. Jadi setiap kali saya naik, itu udah dengan keberanian Tuhan. Aduh, jemaat kita nih kalau dihitung jumlah, Risa, gak mungkin bisa bangun Gilgal Center sekarang. Tanahnya itu berapa duit, bangunnya berapa duit. Itu begitu lihat tiang-tiang panjang tuh, pensil-pensil ajaib Tuhan mahalnya. Aduh, udah mau pingsan itu. Tapi Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan bilang, mulai dari kamu, oke, saya sacrifice. Harta saya mobil, saya jual mobil saya. Saya sama istri saya bilang, kita naik kendaraan umum. Kita naik turun kendaraan umum. Saya bilang, ini kita punya. Dia keluarkan semuanya, perhiasan-perhiasannya. Itu perhiasan waktu kawin dikasih, diamond, cincin, bersih semuanya. Sertifikat, deposito, semua kita kasih semua all up. Wah, jemaat berkorban habis-habisan. Ya kan udah cukup lah. Berapa sih saya punya deposito dan lain-lain. Terus Tuhan bilang gini, kamu tuh kalau ngasih ya, kamu ngasih ayam kamu semua, matilah tuh ayam, gak bisa bertelur. Kamu sekarang belajar bisnis. Saya bilang, ini orang saya sekolah bisnis, suruh jadi pendeta, sekarang pendeta suruh bisnis. Enggak. Kamu mesti belajar investasi. Kamu punya ayam itu bertelur, telurnya kamu kasih, jadi kamu bisa terus memberi untuk Tuhan. Boom. Saya nggak bisa cerita panjang, God taught me about investment. Jadi saya jadi bisnismen saat itu. Gembalan tetap loh, khotbah tetap jalan. Kita bikin namanya kingdom business. Ini bisnis bodoh-bodoh. Saya bilang, oke, nggak semuanya jemaat punya uang. Kita bisa memberi dengan berbagai macam cara. Jadi ada yang bisa bikin ketan. Saya masih ingat tuh kue ketannya enak banget, Riz. Aduh, ngiler deh. Dia jadi cuma bisa buat, jadi setiap minggu dia bawa kue ketan, semua kue ketannya dijual, uangnya buat gereja. Wow. Ada yang oma-oma bisa bikin risol. Ibu-ibu bilang begini, saya uang nggak bisa ngasih banyak, saya tuh suka ke salon, katanya seminggu berapa kali. Saya komitmen tahun ini, saya nggak ke salon. Uang salonnya saya kasih buat pembangunan. Aku nggak nyuruh loh. Itu Tuhan kasih ide. Terus ada bilang gini, saya suka beli baju seminggu sekali minimum ke Sarah, katanya lihat new collection. Aku setahun ini nggak mau shopping, bajuku masih bisa dipakai, aku mau kasih untuk pembangunan. Yeah. Tuhan kasih hikmat, kita jual kuburan. Kita jual kuburan tuh untungnya banyak. Saya bilang gini ya, aduh, waktu berapa lama lagi, Riz? Saya mesti ngatur nih. Masih oke, oke, siap. Jadi teman-teman saya bilang, lu gila jual kuburan orang ke gereja kan. Yang sakit pengen sembuh, mana ada, terus lu tawarin kuburan, pikir pengen cepat mati apa. Nah akhirnya tahu nggak, lucu banget, itu dari jual kuburan kita dapat duit banyak banget. Nah akhirnya saya tawarin papa mama saya mau, papa mama mertua saya mau, adik kakak, jadi kita satu kayak klaster gitu deketan. Akhirnya koordinator kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3, jadi kita bikin grup-grupan tuh deket-deketan semuanya, komisinya buat kita. Saya bilang daripada kamu beli langsung, beli aja lewat gereja. Akan terjadi, kita dapat miliar untuk itu. Dan mereka bilang satu saat nanti kita bisa ngopi bareng. Itu udah ngomongan bercanda-bercanda. Apalagi dulu orang kan dari lahir sampai mati kirim bunga, ya nggak, Riz? Floris aja kerjasama. Oke, lu kan butuh pembeli-pembeli baru dong, langganan-langganan baru. Oke, gua umumin di gereja, semua yang mau bunga dari lahir sampai mati lu pesen lewat sini. Dia kasih komisi ke kita. Ekspedisi, pasang lantai kayu, kita bikin konser. Itu ada hotel baru, Ritz-Carlton pertama kali buka,
Grand Indonesia Kempinski pertama kali buka, Pullman Hotel pertama kali buka, selalu ada ide. Saya bikin orkestra. Nah, kita tuh nggak mau kayak minta-minta apa sumbangan, nyumbang-nyumbang ya orang nggak enak kan. Jadi saya bilang gini, kita bikin tiket untuk dinner. Ini nyobain hotel baru, sementara kita beli tiket dinner, kita nyobain hotel baru, cobain makanan, kita dengar puji-pujian. Saya bikin orkestra, ntar bikin apa gitu. Terus bayangin saya doa sama Tuhan, Tuhan, ini bisnis Tuhan yang suruh ya. Gue mau jual berapa tiket ini? Tuhan bilang gini, Riz, di hati saya, 10 juta. Tuhan, siapa yang mau beli 10 juta satu kursi? Itu hari lagi pemilihan presiden siapa deh? Saya bilang tiket pemilihan presiden aja cuma sekian. Tuhan bilang, aku presiden di atas segala presiden. Tugas kamu ikutin apa yang aku suruh. Riz, itu orang beli 110 juta, satu meja, 100 juta. Yang datang tuh orang dari agama lain lah, dari atributnya kita lihat. Orang-orang kita nggak pernah pikir-pikir, Riz. Itu 4-5 kali kita bikin konser. 5 kali. Konser yang terakhir untuk bersihnya 4 miliar. 4 miliar, Riz. Wow. Terus Tuhan kasih ide bikin golf turnamen. Dari golf turnamen tuh kita bisa dapat duit banyak sekali. Dan a lot of business yang kita lakukan. Jadi jual apartemen lah. Nah, it is how we do it. Jadi semuanya mesti bergerak. Kalau satu yang bergerak berat, Riz. Anak-anak sekolah minggu, semua youth, mereka semua punya celengan-celengan gitu, namanya anak-anak ya. Jadi namanya misalnya si Juan, dia nabur semuanya. Jadi semuanya begitu gereja jadi itu senengnya minta pun karena semuanya rasa memiliki. Misalnya contoh lah, let's say ya, misalnya kebutuhannya 20 miliar lah misalnya. Saya nggak tahu kebutuhannya nanti, itu tugasnya kamu. 20 miliar. 20 miliar hitung aja 8.000, 7.000 jemaat. Oke, ada yang suami istri, ada yang single 5.000 lah. Misalnya 20 miliar dibagi 5.000, berapa tuh, Riz? 4 juta. 5.000. Hah? 20 miliar bagi 5.000, 4 kayaknya. 4 juta ya? Iya. Kalau misal 4 juta ya, berarti kalau satu orang misalnya 4 juta, berarti kali 5.000, 20 miliar kan? Iya. Betul nggak? 4 juta. Sekarang kan lagi orang, ada yang lagi bisnisnya maju, ada yang terpuruk, ya kan harus jual kue, segala. Misalnya kita pakai leng lah misalnya. 4 juta misalnya 10 bulan lah. 4 juta bagi 10 bulan berapa? 400.000 kan? 400.000. Iya. 400.000. 400.000 satu bulan 30 hari kan? Iya. 400.000 bagi 30 berapa? 12.000? Ada? 11.000? 13.330. Ternyata itu gitu kan dodol. Kita berdua gitu kan apa. Jadi 400.000 bagi 30 berapa? 13.300. Let's say 13.000. Hanya dengan satu hari 13.000. 10 bulan selesai. Ini cari, ada banyak cara. Nah, how-nya Gilgal lakukan banyak hal, tapi kita doa benar-benar berlutut, Tuhan give us idea. Jadi karena ekonomi kita beda-beda. Terus ada orang 100.000, masa sih 100.000? Ya kalau gajinya 1 juta, 100.000 gede dong. Kalau dia misalnya penerimanya 100 juta, nggak 100.000 ya keterlaluan dong. Tapi sekali lagi memberi itu dari hati sih ya. Dia yang merasa berutang banyak, dia memberi banyak. Jadi saya simpulkan, sharing saya, tetap semangat. Kalau lihat airport, datang ke airport, pulang dari airport, bisa lihat gereja kita, itu saya kayak mimpi. Saya suka ngomong sama bendahara saya, kita kayak mimpi ya, bener-bener kayak mimpi itu bisa jadi. Tapi ini 3 hal yang saya pegang. Yang pertama, what-nya mesti jelas. You are not building Christ Cathedral. You are building God's house. You are building kingdom of God. Yang nomor 2, why-nya. Karena kalau why-nya nggak jelas, pasti berhenti tengah jalan dan marah-marah. Ini gereja, duit aja. Enggak. Because we love God. 1, we love ourselves. Tuhan kasih kita kehormatan untuk bangun rumah bagi Tuhan. We love our family. We give them modal. Amen. Dan we love our neighbor. Supaya banyak jiwa diselamatkan. Ada orang yang sampai tua nggak berani bangun rumah buat Tuhan. Dan jemaatnya nggak dikasih kesempatan bangun rumah Tuhan. Tapi kamu dan gerejamu disayang sama Tuhan. Dan yang ketiga, how. Kita harus minta hikmat sama Tuhan yang akan memberikannya tanpa membangkit-bangkitkannya. Saya pun masih struggle, masih bergumul karena kita lagi mau bangun untuk Gilgal Center yang kedua. Saya berharap sharing saya bisa menolong dan memberkati. God bless you. Thank you so much, Ko Juan, buat sharingnya. Sangat inspiring, terutama di yang how kita 2 minggu ini meeting terus, dan Tuhan selalu berikan hikmat-hikmat buat kita, buat kami semua pengurus, dan juga buat jemaat, dan selalu ada ide-ide yang fresh
Dan kemarin pas banget tadi Ko Juan share tentang 10. Karena kita actually will come up with a plan di mana dalam 10 bulan kita akan melihat dari puing-puing kembali ke kembali kepada ada simulasi, ada visualisasi, karena visi penting ya Ko ya. Jadi kita berikan visualisasi dalam 10 bulan kita akan kembali bangkit kembali stronger than before. Dan kalau dalam 10 bulan ini semua jemaat akan terlibat berkorban, kita berkorban, dan prinsipnya sekali lagi adalah equal sacrifice, bukan equal amount. Seperti Ko Juan tadi bilang, mungkin seorang yang bisnisnya lagi maju, kayak beberapa restoran actually dalam kondisi COVID, ordernya 2 kali lipat, 3 kali lipat karena frozen pack atau karena hal-hal yang lain. Tapi ada beberapa bisnis yang tutup, bahkan harus let go of employees. Jadi memang kondisi tidak semuanya sama, tapi everybody can make sacrifice. Semua orang bisa berkorban. Dari anak sekolah minggu, sampai orang tua, sampai anak muda, siapapun bisa berkorban. Korban 100.000 rupiah seorang mahasiswa, mungkin sama besarnya dengan korban 100 juta rupiah seorang bisnismen yang bisnisnya sedang booming. Dan saya percaya Tuhan lihat hati kita dan pengorbanan kita. Semua encourage saudara untuk mulai kita pikirkan how we can sacrifice. Dan saya bukan orang yang langsung mendadak urgent kita putuskan. No, we can plan things. Nanti ada plan-plan yang komite finance akan share kepada jemaat. Bagaimana dalam 10 bulan ke depan kita bisa strategize how supaya kita tetap bisa berkorban, tapi juga kita dengan hikmat supaya kita mengolah dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Thank you so much. Tadi the how was so inspiring. Saya yakin habis selesai IG Live ini saya langsung ditelepon oleh komite member untuk meeting lagi dan untuk membahas yang lainnya. Dikasih Riz, saya lupa lagi. Salah satu contoh yang saya keinget juga Tuhan tiba-tiba kasih hikmat saya nulis buku. Nulis buku, terus bikin albumnya. Saya bilang, Tuhan, Juan mau gitu siapa yang membaca buku saya? Itu beberapa tahun, belasan tahun yang lalu kali ya. Saya bilang, kalau aku yang suruh, kamu taat aja. Terus saya bilang, saya mau cetak berapa? Ditanya sama penerbit, gue kagak pernah nulis buku. Dulu kalau kelas suruh mengarang, liburan gue paling kesel mengarang. Gue suruh nulis buku kan. Terus Tuhan bilang, ini berapa penduduk Indonesia? Bilang 180 juta, dulu 180 juta ya. Oke? Kamu udah tahu jawabannya, kamu pesan berapa? Akhirnya saya bilang penerbitnya, minimum berapa ya? Ya dia bilang sih, kalau mau murah 3.000, 5.000. Di hati gue siapa mau beli tuh buku ya. Terus dalam 1 minggu, buku saya jadi bestseller. Di Gramedia, di mana-mana. Cetak ulang, udah 10 kali cetak ulang. Sekarang mungkin ada 100.000 lebih bukunya yang terjual. Dari keuntungan jual buku itu bersih, saya kasih buat gereja kurang lebih hampir 2 miliar. Saya tulis 2 buku. Terus saya nyanyi, aduh suara gue kan pas-pasan, Riz. Tadi saya kan nyanyi sedikit ya. Nggak tahu Tuhan yang suruh orang beli aja. Karena saya bilang ini buat pembangunan. So, itu ide-ide terus berjalan. Makanya tadi penting meeting sama tim. Karena mereka akan dikasih ide yang luar biasa sama Tuhan. Iya. Saya masih ingat Ko Juan bukunya, Ko Juan khotbah di Melbourne sekitar tahun 2009 di gereja kami. Waktu itu masih Exit Community Church, namanya sekarang Atmosphere City Church. And you got the book and your kesaksian juga soal kehidupan Ko Juan dengan istri dan berkat yang anak yang Tuhan berikan. Harganya masih ingat nggak, berapa? Yes, $10. Iya. Dan semuanya saya kasih buat pembangunan. 2011, I think 2011-2012 ya. Yeah. So thank you so much, Ko. Would you mind? Can you please pray for us? Okay, before sure. we close tonight? Thank you. Ya, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami percaya kalau kami diberi kesempatan membangun rumah bagi Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Aku berdoa untuk semua yang hadir mengikuti EG Live ini, Tuhan berbicara pada masing-masing mereka, sebagai jemaat, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka tabur, ada kreativitas, hikmat, apa yang harus mereka sampaikan pada gembala. Tapi aku berdoa di dalam kesehatian, kesatuan dari jemaat, Tuhan akan berintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Aku memberkati mereka, untuk apa yang mereka tabur, karena apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Apa yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Amin. Thank you so much, Ko Juan. And thank you buat semua yang sudah partisipasi. Buat teman-teman yang nggak ngerti QR Code ini, kalau saudara scan dengan HP, ini akan ke landing page kami, di mana ada foto-foto tentang kerusakan-kerusakan gereja dan bagaimana saudara bisa kontribusi kepada HG Project. So, sekian dari saya, Riza Kasiri dengan Pastor Juan Mogi, Senior Pastor GB Gilgal pada malam ini. Thank you so much for tuning in tonight. Besok kita akan diberkati lagi oleh Pastor Jimmy Untoro dari IFGF.
And looking forward untuk connect lagi dengan saudara semuanya. And sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Pastor Juan Mogi. Thank you so much, Ko Juan, for tonight. Sampai ketemu lagi, kok. Semoga kita ketemu lagi di gedung Men's Sanctuary yang baru waktu Presiden sudah pulih 10 bulan ke depan. Or if not, I'm gonna see you in Gilgal Center too. Okay. So, sampai ketemu lagi, Ko Juan. Thank you so much. God bless you. Bye.